Kalian pasti sering menahan kencing karena berbagai hal, seperti lagi di tempat keramaian, karena takut kamar mandi, bahkan karena mager. Tahukah kalian, sering menahan kencing akan berdampak buruk bagi kesehatan tubuh? Jika kamu menahan kencing terlalu lama, kandung kemihmu akan mulai meregang untuk menampung urin, menyebabkan rasa tidak nyaman dan nyeri jika terus ditahan. Otot kandung kemihmu akan melemah, dan kamu akan mengompol di celana. Dan jika kamu tetap kekeh tidak mau kencing, urin akan bocor ke dalam rongga perut dan menyebabkan infeksi serius yang disebut dengan peritonitis yang memerlukan pembedahan darurat. Gak semua orang yang meninggal dikubur di bawah tanah, tapi ada juga yang dikremasi. Kremasi adalah proses pembakaran jenazah hingga menjadi abu. Beginilah proses kremasi. Pertama, jenazah akan dimasukkan ke dalam tungku dengan api bersuhu 1600 derajat. Daging, otot, serta organ lainnya akan terbakar habis dan hanya menyisakan tulang. Lalu magnet akan menarik semua benda logam yang ada di dalam tubuh, seperti gigi palsu dari emas, pen, bahkan susu kecantikan. Setelah itu, tulang yang tersisa akan digiling menjadi abu dan akan diberikan kepada keluarga almarhum. Gimana? Kalau kalian meninggal, kalian mau dikubur di bawah tanah atau dikremasi? Apa yang terjadi jika kalian tidak pernah memotong kuku? Jika kamu tidak pernah memotong kuku sejak lahir, jangan berpikir kuku hanya tumbuh sampai ujung kaki saja. Faktanya, kuku tangan tumbuh hingga 3-4 mm per bulan. Jika kamu beruntung bisa hidup hingga 80 tahun, panjang satu kuku bisa mencapai 3 meter. Dan jika digabung semua, kuku kaki dan kuku tangan totalnya bisa 60 meter, hampir sepanjang lapangan futsal. Menarik bukan? Pasti di antara kalian ada yang pernah mengalami ketindihan atau keadaan di mana kalian merasa tidak bisa bergerak dan berbicara saat terbangun dari tidur atau menjelang tidur, meskipun itu kalian sadar. Tetapi di dalam medis ini disebut dengan sleep paralysis. Jika kalian terbangun tengah malam dan tidak bisa bergerak sama sekali, kemungkinan besar kalian mengalami kondisi yang disebut dengan sleep paralysis. Ini terjadi ketika tidur kita berada dalam fase yang disebut REM, di mana otak mengirim sinyal untuk melumpuhkan otak agar tubuh tidak bergerak saat bermimpi. Namun, terkadang kalian bisa kembali terbangun sebelum tubuh sempat kembali mengaktifkan fungsi otot. Ini yang membuat kalian mengalami halusinasi menakutkan dan terjebak dalam keadaan tidak bisa bergerak. Tahukah kalian ada kecelakaan medis yang mengerikan pada tahun 2001? Pada tahun 2001, Michael, seorang bocah yang berusia 6 tahun, sedang mengalami pemindaian MRI. Saat prosedur berlangsung, tiba-tiba datang seorang perawat membawa tabung oksigen ke dalam ruangan itu. Karena tabung itu terbuat dari logam, medan magnet yang sangat kuat dari mesin MRI menariknya dengan kecepatan sangat tinggi dan menghantam kepala Michael yang berada dalam mesin tersebut. Naasnya, benturan tersebut menyebabkan retak pada tengkorak dan melukai otaknya. Michael pun meninggal 2 hari setelah kejadian tersebut. Kalian pasti pernah merasakan digigit nyamuk. Tapi, pernahkah kamu merasa nyamuk lebih sering menggigitmu dibandingkan temanmu? Alasannya mungkin ada di bawah tubuhmu. Saat berolahraga, keringatmu mengandung bakteri kulit, asam laktat, dan amonia yang menarik perhatian nyamuk. Wanita hamil juga menjadi target favorit nyamuk, karena wanita hamil lebih banyak menghembuskan karbon dioksida dan menghasilkan panas tubuh ekstra. Bahkan, golongan darah pun berpengaruh. Nyamuk lebih menyukai tipe darah O dibandingkan tipe darah A ataupun tipe darah B. Menarik bukan? Kalian tipe darah apa? A, B, atau O? Kalian pasti banyak menggunakan sidik jari untuk berbagai keperluan, entah itu absen, HP, dan lainnya. Tapi, tahukah kalian mengapa sidik jari orang meninggal tidak dapat berfungsi lagi? Orang yang sudah meninggal tidak dapat membuka kunci ponsel atau semacamnya. Ini karena pemindah sidik jari tidak hanya memindai sidik jari Anda. Mereka mendeteksi sinyal listrik kecil dari kulit Anda. Kulit hidup akan menghasilkan sinyal listrik. Nah, jika kalian meninggal, sinyal-sinyal tersebut akan berhenti. Itu sebabnya sidik jari mati dan tidak berfungsi. Jadi, ini bukan hanya tentang polanya, tetapi juga aliran risih yang terkandung di dalam kulit Anda. Tahukah kalian bagaimana terbentuknya urin dalam tubuh kita? Mari kita pahami proses ilmiahnya. Ketika kita minum air, pertama-tama air tersebut melewati saluran tenggorokan dan masuk ke usus kecil lalu ke usus besar. Tugas usus besar adalah mencampur air ini dengan darah kita. Air ini banyak mengandung zat penting serta limbah. Setelah dicampur, darah yang mengandung air ini dimasuk ke ginjal untuk dibersihkan. Di dalam ginjal terdapat nefron yang berfungsi untuk memisahkan darah dari limbah. Dengan kata lain, nefron memisahkan urin dari darah. Sementara zat penting dikembalikan kembali ke dalam darah. Setelah itu, ginjal mengirimkan urin ke kandung kemih. Ketika kandung kemih penuh, kita merasa ingin buang air kecil untuk mengeluarkan air tersebut. Jadi, sainglah ginjalmu dengan makanan yang sehat dan berolahraga. Tahukah kamu, jika kamu mengalami luka bakar, dokter bisa menggunakan kulit ikan nila untuk membantumu sembuh.
Mereka mulai dengan membersihkan dan mensterilkan kulit ikan agar aman digunakan. Kemudian, kulit ikan ditempelkan ke bagian luka seperti perban. Menariknya, sel kulitmu mulai tumbuh ke dalam kulit ikan. Dan seiringnya dengan waktu, sel-sel kulit ikan tersebut berubah menjadi sel kulit manusia, membantu luka bakar sembuh dan terlihat normal kembali. Selain itu, kulit ikan nila mengandung asam lemak omega 3 yang membantu mengurangi peradangan dan memperbaiki sel-sel yang rusak sehingga mempercepat proses penyembuhan. Tahu nggak sih, gergaji mesin pertama bukan untuk memotong kayu, tapi itu digunakan untuk melahirkan di abad ke-18. Dokter menggunakan engkol tangan kecil, gergaji mesin untuk memotong tulang selama pengoperasian yang sulit. Seiring waktu berkembang menjadi alat yang kita kenal sekarang. Tahukah kamu, jika kamu tidak tidur selama 24 jam, efeknya akan membuatmu pusing. Tapi bagaimana jika kamu tidak tidur selama 11 hari? Pada Desember 1963, seorang pria memecahkan rekor dunia Guinness dengan tetap terjaga selama 264 jam. Namun, kemampuan mentalnya langsung menurun drastis. Ingatan dan emosinya mulai kacau, mirip dengan penderita Alzheimer dini. Walaupun tindakan ini terlihat konyol, eksperimen ini sangat membantu dalam penelitian tentang tidur. Ironisnya, setelah itu ia mengalami insomnia selama sisa hidupnya. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa serpian putih jatuh dari rambut kalian saat kalian menggaruknya? Ini disebut dengan ketombe. Ini terbentuk ketika jamur malassezia memakan minyak kulit kepala kalian dan memecah menjadi zat seperti asam yang menyebabkan iritasi. Sebagai respon, sel-sel kulit kalian memperbarui diri selalu cepat dalam upaya memperbaiki iritasi yang menyebabkan sel-sel kulit mati menumpuk dan mulai mengelupas. Saat kalian mengalami patah tulang, dokter akan meluruskan kedua bagian yang terpisah agar sejajar, lalu membungkusnya dengan gips untuk menjaga agar tulang tetap pada posisinya. Di sekitar area yang patah terbentuk jaringan lunak yang berfungsi sebagai perekat awal untuk menyatukan kembali tulang. Sel-sel khusus bekerja membangun jaringan baru guna menghubungkan celah yang terbentuk. Seiring waktu, pembuluh darah mulai tumbuh di area tersebut untuk mempercepat proses penyembuhan, hingga akhirnya tulang kembali kuat seperti semula. Tahukah kamu, jika kamu minum terlalu banyak air, kelebihannya akan mengisi perutmu dan diserap ke dalam aliran darahmu. Ini pada akhirnya dapat menyebabkan sel-sel otak kamu membengkak, yang mendorong otak kamu ke tengkorakmu dan meningkatkan tekanan. Ini juga tergantung pada ukuran dirimu. Jika kamu minum sekitar 6 liter air, dalam beberapa jam otakmu akan membengkak begitu besar, dan akhirnya kamu bisa koma dan mati. Tahukah kamu, ketika kamu makan berlebihan, perutmu harus meregang untuk menampung banyak makanan. Dan jika ekspansinya cepat dan ekstrim, tekanan di dalamnya dapat meningkat secara signifikan. Jika kamu terus makan lebih banyak dan lebih banyak, seperti jumlah makanan yang tidak wajar, tekanannya bisa menjadi terlalu besar, dan kemungkinannya lambungmu tidak mampu menahan bebannya, dan akhirnya bisa robek. Sehingga pecahnya ini menyebabkan isi lambungmu mengeluarkan cairan asam, yang dapat mengenai organ lainnya, dan bisa menyebabkan infeksi serius. Tahukah kamu, jika kamu memotong ekor kadal, kadal itu dapat menumbuhkan ekornya kembali. Sama seperti bintang laut, dapat meregenerasi seluruh bagiannya yang telah hilang. Tapi, tahukah kamu, manusia juga memiliki kemampuan seperti itu. Hati kita merupakan satu-satunya organ yang dapat beregenerasi kembali. Bahkan, jika 75% darinya hilang, itu bisa tumbuh kembali ke ukurannya, seperti semula. Itu terjadi karena sel hati yang disebut hepatosit berkembang biak dengan cepat untuk membangun kembali organ yang telah hilang. Secara mengejutkan, dokter bahkan dapat mentransplantasikan sebagian hati ke orang lain. Dan seiring waktu, baik penerima ataupun pendonor hati, hatinya akan tumbuh kembali seperti utuh.